Halo guys, kali ini dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Alisa. Nama saya Anissa. Nama saya Deska. Nama saya Adi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pelajaran sejarah Indonesia tentang Apa itu? ya tanam paksa dong. Kalian penasaran kan? Jangan lupa ditonton ya videonya. Halo, jadi di sini aku ingin ngejelasin apa sih pengertian sistem tanam paksa itu. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial Belanda. Latar belakangnya itu untuk penerapan kebijakan tanam paksa oleh kolonial Belanda itu untuk menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang besar untuk menutup pengeluaran dan defisit anggaran akibat perang Diponegoro dan pemberontakan Belgia. Kurtulstel juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis usai Perang Jawa. Tugas utama Van der Burch untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negeri jajahan untuk mengisi kas Belanda yang kosong dan membayar utang-utang Belanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perlawanan dan akhir perlawanan. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang proses perlawanan. Karena sistem tanam paksa ini menyengsarakan rakyat dan menyebabkan bencana kelaparan sehingga banyak orang yang meninggal. Rakyat tidak diupah dengan baik dan dilarang untuk menanam tanaman yang penting seperti padi dan sayur mayur. Namun rakyat dipaksa untuk menanam tanaman seperti coklat, kopi, dan rempah-rempah yang memiliki harga jual tinggi di perdagangan internasional. Yang kedua, akhir perlawanan. Sistem tanam paksa di Belanda berakhir di Indonesia pada tahun 1870 setelah mendapatkan protes dari Menteri Jajahan Belanda yang bernama Angel Buster Duol, politikus liberal saat itu berkuasa di Belanda, menilai sistem tanam paksa yang merugikan masyarakat Indonesia. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama tokoh dari tanam paksa. Yang pertama adalah Edward Dos Dekker pada tahun 1820 sampai 1887. Ia merupakan mantan asisten residen di Banten. Dan yang kedua adalah Fransen van der Put pada tahun 1822 sampai 1902. Ia merupakan tokoh yang menentang tanam paksa di golongan liberal. Dan yang ketiga adalah Baron van Heuvel pada tahun 1812 sampai 1870. Ia merupakan seorang pendeta di Belanda. Dan yang keempat adalah golongan pengusaha. Golongan pengusaha menghendaki kebebasan dengan alasan bahwa tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi di liberal. Dan yang kelima adalah P. Marcus. Dan yang keenam adalah L. Vitalis. Dan yang ketujuh adalah Dr. W. Bosch. Dampak positif dari tanam paksa adalah rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik penanaman jenis-jenis tanaman baru. Munculnya tenaga kerja yang ahli, rakyat mengenal sistem uang dalam kegiatan perdagangan. Rakyat mulai mengenal teknologi yang digunakan dalam pengolahan pertanian, hingga penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa. Dampak negatif tanam paksa yaitu memakan waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor, sering mengganggu kegiatan tanam padi. Akibatnya rakyat lebih fokus pada komoditi yang dipaksa untuk ditanam ahli-ahli untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Membutuhkan air yang banyak. Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang banyak sehingga memberatkan petani.
Faktor keberhasilan sistem tanam paksa ialah memberi keuntungan berlimpah bagi Belanda. Keuntungan yang diperoleh dari sistem tanam paksa Belanda ialah mampu membayar hutang-hutangnya, mengisi kas negara, bahkan membangun kembali negara mereka. Sedangkan faktor yang menyebabkan kegagalan sistem tanam paksa diantaranya adalah masalah hama yang begitu banyak sehingga sulit diatasi, dan juga banyak para petani yang memilih untuk menjualnya tidak kepada Belanda melainkan kepada saudagar-saudagar yang berada di timur Sumatera.